Ya, kami dari kelompok E5 akan mempresentasikan proses kami dalam membuat face shield. Tim kami yang pertama adalah Diana Marlina Siahaan, lalu Hiskia Marcel, dengan saya sendiri Rachel Agustin dan juga Anastasia. Yang pertama kita mulai dengan unit 1. Secara keseluruhan untuk brainstorming ini, kelompok kami ingin menerapkan face shield yang nyaman dan juga mudah digunakan pengguna dan juga face shield tidak copot-copot saat dipakai. Lalu untuk objektif 3, kita ada primary, secondary, dan tertiary, yaitu untuk primary, operasi penggunaan yang baik, desain yang sesuai dan menarik. Dan untuk secondary-nya, mudah dipakai, mudah dibawa, pemilihan bahan yang tepat, bersih, ukuran yang sesuai, dan desain face shield yang menarik. Lalu untuk tertiary, talinya mudah dilonggarkan dan dikencangkan, untuk bahan cenderung ringan, nyaman, mudah dibersihkan, ukuran ideal, dan juga potongan mika yang cenderung rapi. Lalu untuk establishing function atau black box, ini kita menerapkan material yang diantaranya adalah mika, plastik, busa, kain. Lalu untuk bahan pembantu, stopper tali, lem, staples. Untuk energi pemesinan, itu tenaga manusia, gunting, dan cutter. Untuk black box yang merupakan operasional face shield. Dan dari hal ini akan menghasilkan face shield yang mampu memproteksi pengguna dan juga face shield yang nyaman digunakan. Untuk transparent box, ada di mana debu dan droplet ada, lalu face shield, pengguna memakai face shield. Nah, dari penggunaan face shield ini, pengguna nantinya akan menyesuaikan panjang tali sesuai dengan ukuran kepala pengguna itu sendiri. Lalu, dengan adanya face shield, debu dan droplet tidak dapat mengenai wajah pengguna. Dalam artian, nantinya pengguna akan terhindar dari virus dan juga droplet ataupun debu. Lalu untuk penetapan fungsi, kita untuk face shield ada material dan kenyamanan dan keamanan. Untuk yang lainnya dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk performance specification, yang pertama adalah performansi pengguna, yaitu panjang tali atau pengait dapat diatur sesuai ukuran kepala pengguna. Karena jenis pengait mudah diatur, maka ukuran tali kurang lebih 21 cm. Untuk kenyamanan, kita menggunakan bantalan yang empuk sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. Untuk umur, kita targetkan sampai 1 bulan atau lebih. Dan untuk biaya 20.000 sampai 30.000, keamanannya lebarnya kurang lebih 20 cm, 21 cm. Untuk material kita menggunakan plastik mika bening dengan ketebalan mika kurang lebih 0,4 cm dan tingkat transparansinya 80 sampai 95%. Berikut ini merupakan target of limit value, dapat dilihat pada gambar. Dan ini untuk nilai perbandingan VOC dengan demanded quality, dapat dilihat dari gambar. Lalu untuk karakter alternatif, di sini kita menggunakan karakteristik yaitu material face shield, diantaranya ada mika, plastik, dan juga visor. Lalu untuk pengaturan tali, tali permanen dan juga tali yang dapat diatur. Lalu untuk pengait, buckles, velcro, dan juga tali kompresi, material bagian tali, karet, kain, dan juga plastik. Dari ketiga hal ini, dari keempat karakteristik ini, alternatifnya dapat dikatakan berjumlah 54. Mohon maaf ada kesalahan pada slide. Jadi total alternatif kita ada 54. Lanjut kepada unit 2, silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unit 2. Yang pertama, ada matris pembobotan kriteria perancangan face shield. Matris pembobotan dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk masing-masing kriteria, mendapatkan nilai sebesar 40 untuk ketebalan mika, 20 untuk harga face shield, 20 untuk umur face shield, 10 untuk panjang mika face shield, dan 10 untuk lebar mika face shield. Next. Berikut ini merupakan sketsa dari alternatif yang terpilih.
Yang pertama alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 4. Gambar sketsa dari masing-masing alternatif dapat dilihat pada slide berikut ini. Pada alternatif 1, material yang digunakan adalah mika, tali kompresi, dan kain. Pada alternatif 2, material yang digunakan adalah mika, tali buckles, dan kain. Pada alternatif 4, material yang digunakan adalah mika, tali kompresi, dan juga karet. Next. Selanjutnya, ada skala penilaian 4 titik. Berikut ini merupakan skala penilaian 4 titik dari kelompok kami. Dapat dilihat pada gambar yang terdapat di slide. Pada skala penilaian 4 titik, semakin tinggi nilai dari skalanya, semakin baik artinya. Untuk contoh, di harga face shield, semakin tinggi nilai, semakin murah harganya. Begitu juga untuk yang lainnya. Next. Selanjutnya, ada matriks evaluasi alternatif dari kelompok kami. Dari matriks evaluasi alternatif, dapat dilihat kriteria dan tujuannya sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Dan bobot juga diambil dari tabel penilaian. Nomor 4 merupakan satuan dari masing-masing kriteria. Lalu nomor 5 merupakan magnitude dari alternatif 1. Lalu nomor 6 adalah skornya dari magnitude alternatif 1. Dan untuk nomor 7 merupakan perkalian bobot dengan skor. Dapatkan hasil sebagai berikut. Untuk alternatif 1 skornya 190. Begitu juga untuk alternatif 2, sama seperti tadi, nilai magnitude dikali dengan skor yang terdapat pada tabel 9. Setelah dijumlahkan, alternatifnya bernilai total 190. Untuk alternatif 3 totalnya 150. Karena nilai yang paling tertinggi adalah 190, maka kelompok kami memilih alternatif 1 sebagai produk yang akan dirancang nantinya dan akan digunakan. Next. Berikut ini merupakan hubungan antara VOC dengan demand quality. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Next. Berikut ini merupakan kompetitif analisis dari kelompok kami. Unit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, selanjutnya adalah unit 3. Next. Pada unit 3 ini ada analisis desain. Yang pertama di dimensi. Pada dimensi ini kita memakai rumus keliling setengah lingkaran untuk lebar face shield. Lalu selanjutnya ada yang kedua ada face shield transparan untuk agar pengguna pandangannya tidak terganggu, tetapi pengguna tetap terproteksi dari debu, virus, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada umur face shield. Jadi umur face shield yang kita inginkan adalah yang masa pakainya hingga 6 bulan. Next. Ini adalah prosedur eksperimen. Jadi ini ada alat dan bahan. Terdapat 8 alat dan 7 bahan sebagai berikut. Bisa dilihat. Next. Kesimpulan eksperimen kali ini, jadi hasil eksperimen praktikan dapat disimpulkan bahwa tali kompresi yang dipakai dapat memanjangkan face shield dengan baik, memberikan kenyamanan pengguna dalam pemakaiannya. Next. Ini adalah bill of material dari face shield kami. Jadi level pertama itu ada face shield. Level kedua ada mika, kerangka, bantalan, dan tali. Lalu level 3 ada plastik mika yang terhubung dengan mika. Polimer itu adalah bahan dari kerangkanya. Hydra sponge dari bantalan. Untuk bantalan, tali. Untuk katun, polimer, dan kertas asturo itu adalah bagian dari tali tersebut. Next. Sedikit merevisi bahwa polimer di sini kedua ini adalah memiliki kesamaan angka. Jadi untuk polimer bagian pada tali adalah 02, 02, dan juga 02. Silakan dilanjutkan. Next. Ini adalah daftar spesifikasi komponen.
terdapat 4 komponen, yaitu mika depan dengan material plastik mika dengan spesifikasi ukuran sebagai berikut, dan jumlahnya adalah 1 part. Untuk metode perakitannya, proses perakitan mika ini adalah melalui proses menyatukan atau merakit antar muka dan kerangka plastik dengan stapler. Selanjutnya ada kerangka dengan material polimer dengan spesifikasi dimensi sebagai berikut dengan jumlah partnya 2. Metode perakitan kerangka ini dengan cara di-staples untuk menyatukan antara kerangka dan mika. Lalu selanjutnya ada bantalan dengan material sebagai berikut, Hydra Sponge dengan jumlah part 1. Untuk metode perakitan busa adalah staples untuk menyatukan antara kerangka face shield dan busa tersebut. Lalu selanjutnya ada tali dengan material katun, polimer, dan ada juga kertas asturo dengan jumlah part yang sama yaitu 1. Metode perakitannya sebagai berikut. Dapat dilihat di PowerPoint. Next. Untuk di sini kita juga membuat value engineering. Jadi komponen-komponennya di sini adalah mika, kerangka, bantalan, dan juga tali. Nah, fungsi-fungsi dari komponen ini tentunya masuk kepada nilai untuk memproteksi pengguna dan juga memberi kenyamanan pada pengguna. Lalu untuk material di sini untuk mika plastik mika dan kerangka itu merupakan polimer, untuk bantalan Hydra Sponge, lalu untuk tali katun polimer. Untuk value-nya sendiri dapat dikatakan mika ini sangat penting dalam komponen face shield ini. Lalu untuk kerangka itu masuk high karena memang dibutuhkan untuk memberi bentuk kepada untuk face shield itu sendiri. Untuk bantalan memberikan kenyamanan, jadi dapat dikatakan opsional. Lalu untuk tali ini karena digunakan sebagai pengencang, jadi termasuk penting dalam komponen face shield. Lalu untuk cost, untuk original kita hampir semuanya sama dan juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Jadi cukup hemat dalam kita membuat face shield ini. Terima kasih. Demikian proses kami dalam membuat face shield dari kelompok E5. Selanjutnya saya akan menampilkan video eksperimen dalam kita membuat face shield ini. Ya, itu tadi merupakan video eksperimen kami dalam membuat face shield. Lalu kami juga akan menampilkan demonstrasi untuk face shield kami. Ini pada saat melepas face shield. Lalu ini untuk uji ketahanan dengan berjalan 50 meter bolak-balik. Dan ini untuk berlari 50 meter, itu juga bolak-balik. Lalu ini untuk uji ketahanan dari droplet dengan menyemprotkan air.
Ya, demikian merupakan demonstrasi face shield dan juga proses-proses kami melakukan eksperimen, melakukan rancangan, dan juga sampai uji ketahanan. Demikian presentasi dari kami. Seperti yang dapat dilihat bahwa kami masih banyak kekurangan. Tentunya nantinya kritik dan saran dapat kami pergunakan untuk mengembangkan hasil proses ini. Ya, terima kasih.